Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi atau bahasan berikutnya dalam mata kuliah ini, yaitu evaluasi tablet atau pengujian kualitas tablet. Jadi, khusus untuk mutu fisiknya. Oke. Jadi, pengujian yang pertama untuk evaluasi tablet jadi itu dilakukan terhadap tablet, terhadap ukuran tablet, ya. Jadi dilakukan pengukuran terhadap 5 buah tablet menggunakan alat mikrometer atau jangka sorong yang bersifat manual. Di farmakope disebutkan bahwa kecuali dinyatakan lain, diameter atau garis tengah tablet itu tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 1/3 kali tebal tablet. Nah, ini perbandingannya ini diambil ada kaitannya dengan tampilan yang menarik sebagai hasil perkiraan bobot per tablet sesuai dengan jumlah zat khasiat yang dikandungnya. Kemudian dilakukan selain ukuran, dilakukan juga pengujian keseragaman bobot tablet. Jadi diambil 20 tablet yang telah dibersihkan dari debu, kemudian ditimbang satu persatu. Kemudian dihitung bobot rata-ratanya, ditimbang dulu satu persatu, kemudian jadi ditimbang dulu 20 tablet satu persatu, kemudian dihitung bobot rata-ratanya, ditimbang ke-20-nya juga, kemudian dibagi 20 dapatlah bobot rata-rata. Nah, kemudian dibandingkan antara bobot masing-masing dengan bobot rata-rata. Di Farmakope Indonesia itu disebutkan tidak boleh lebih dari 2 tablet yang masing-masing bobotnya menyimpang lebih besar dari bobot rata-ratanya, lebih besar dari harga di kolom A, dan tidak satu tablet pun bobotnya menyimpang dari bobot rata-rata lebih dari harga yang ditetapkan kolom B. Kalau tidak mencukupi 20 tablet, bisa digunakan 10 tablet, dan syaratnya itu tidak satu tablet pun bobotnya menyimpang lebih besar dari bobot rata-rata yang ditetapkan dalam kolom A. Dan tidak satu tablet pun bobotnya menyimpang lebih besar dari bobot rata-rata yang ditetapkan dalam kolom B. Kolomnya seperti ini. Ini kolomnya bervariasi sesuai dengan bobot rata-ratanya. Jadi kalau bobot rata-ratanya itu 25 mg atau kurang, maka nilai di kolom A-nya 15, kolom B-nya 30, penyimpangannya, dan seterusnya. Oke, itu untuk ukuran dan keseragaman. Kemudian pengujian berikutnya adalah kekerasan tablet. Kekerasan tablet ini ini menggunakan alat yang prinsipnya mengikuti alat sederhana yang mengikuti prinsipnya Stokes-Monsanto hardness tester. Jadi di pengujian kekerasan ini prinsipnya adalah menghitung atau menentukan berapa besar tekanan yang diberikan kepada tablet tersebut hingga tabletnya bisa pecah atau retak. Jadi ini fungsinya untuk mengetahui ketahanan tablet pada saat dia didistribusikan dan ketahanan tablet pada saat dia digunakan, karena tidak boleh juga tablet yang dihasilkan itu terlalu keras. Tablet terlalu keras akan memperlambat waktu hancurnya. Caranya diletakkan sebuah tablet di antara anvil itu di ujung dari alatnya. Kemudian tabletnya dijepit dengan memutar alat penekan. Jadi itu angka yang ditunjukkan di jarum penunjuk itu dinolkan atau dinyatakan sebagai titik nol.
Kemudian alat penekannya diputar, jadi dia akan memberi tekanan pada tablet sampai kemudian tabletnya retak atau pecah. Angkanya dicatat. Nah, ini adalah angka yang menunjukkan berapa besar tekanan yang diberikan pada tablet. Seperti ini. Alat-alat yang lebih modern itu banyak, tetapi prinsipnya menyerupai alat ini. Pokoknya prinsipnya itu memberi tekanan pada tablet. Pengujian berikutnya adalah pengujian keausan atau kerapuhan. Jadi keausan itu dinyatakan sebagai massa seluruh partikel yang dilepaskan dari tablet akibat adanya beban penguji mekanis. Jadi keausan itu atau kerapuhan dilakukan untuk menguji ketahanan tablet selama perlakuan pada saat penanganan didistribusikan, berapa banyak yang hilang. Itu dari permukaan atau dari tepi tabletnya. Oke, jadi ini dilakukan terhadap 20 tablet yang sebelumnya telah dibersihkan dari debu menggunakan alat friability tester. Caranya, ditimbang 20 tablet bebas debu, 1 gram, kemudian dimasukkan ke dalam friabilator. Kemudian dibiarkan alat berputar selama 4 menit, 25 rpm. Kemudian setelah itu, jadi alatnya akan berputar selama 4 menit, kecepatan 25 rpm. Setelahnya, ke-20 tablet tersebut ditimbang, disimbolkan dengan W2 gram. Persen keausan dihitung dengan cara W1 kurang W2 per W1 kali 100%. Oke. Tablet dinyatakan baik apabila kerapuhannya kurang dari 0,8%. Di literatur lain ada yang mengatakan syarat kerapuhan adalah 1%. Kemudian pengujian berikutnya adalah waktu hancur tablet. Waktu hancur tablet ini menggunakan alat disintegration tester. Jadi alatnya seperti ini. Alatnya seperti ini. Nah, ini ada keseluruhan alatnya ini digunakan water bath ya. Jadi water bath ini diisi dengan air suhu sesuai dengan suhu tubuh. Jadi sekitar 36,8 hingga 37 derajat Celcius. Kemudian media airnya di dalam beker ini, yang mirip beker ini, dimasukkan air. Nah, tabletnya dimasukkan ke dalam, ada tabung-tabung ini, ada 6 tabung di tiap beker. Jadi tabletnya dimasukkan ke dalam situ, kemudian nanti alatnya di tiap tabung ini ada cakram penutup. Jadi ada penutupnya, kemudian nanti alatnya akan naik turun, kemudian penguji atau evaluator akan menghitung waktu ketika proses itu terjadi, berapa lama waktu yang dibutuhkan tablet itu sampai keseluruhan tablet hancur sempurna. Jadi tidak ada lagi fragmen sisanya. Oke, jadi itu ya. Jika tidak dinyatakan lain, maka untuk tablet konvensional itu waktu hancur tablet tidak lebih dari 15 menit. Untuk tablet-tablet yang memang dimaksudkan untuk hancurnya bukan secara konvensional, misalnya dia tablet bukal atau tablet sublingual atau tablet effervescence, maka itu waktu hancurnya beda lagi.
Ya, jika tidak memenuhi syarat, ulangi pengujian menggunakan tablet satu persatu, kemudian ulangi lagi menggunakan 5 tablet dengan cakram penutup. Jenis media uji, jadi jenis media uji dan waktu hancurnya disesuaikan dengan monografi masing-masing. Untuk tablet yang tidak bersalut, tablet bukal sublingual menggunakan media air suhu 37 harus hancur dalam waktu 4 jam. Tablet sublingual dan tablet lainnya biasanya 30 menit atau biasanya dinyatakan dalam monografi masing-masing. Dan yang terakhir itu adalah uji solusi. Ini digunakan untuk mengetahui berapa persen zat aktif yang telah larut dalam tubuh dan menguji kesesuaian persyaratan disolusi yang tertera dalam monografi. Kecuali tabletnya harus dikunyah. Nah, ini tidak masuk dalam ini ya. Jadi menggunakan alat disolusi. Ini alat disolusinya. Jadi alatnya itu ya mirip seperti beker juga, diisi dengan media media disolusi. Media disolusinya itu disesuaikan dengan di mana tablet ini ditujukan untuk terlarut. Jadi kalau dia ditujukan untuk larut di lambung, maka dia diberi media disolusinya adalah sesuai pH lambung. Jadi biasanya pakai asam klorida. Kalau ditujukan untuk larutnya di usus, maka digunakan pH usus. Biasanya pakai dalpan fosfat pH 6,8. Jadi ini ada pedal dayungnya itu akan berputar di dalam alat disolusi. Ya, ini menyerupai sirkulasi darah. Kemudian ada sampling point, jadi untuk mengambil sampling. Jadi disolusi ini akan berjalan, pedalnya itu akan berputar dalam prosesnya. Kemudian setiap selang waktu tertentu diambil cuplikan dari media disolusi itu. Jadi kan pada saat dia berputar, tabletnya ada di dalam, nanti itu tabletnya akan melepaskan zat aktifnya. Nah, melepaskan zat aktifnya itu yang dihitung atau ditentukan. Caranya ya dengan mengambil, mensampling media disolusi. Media disolusinya disampling, misalnya tiap 5 menit atau tiap 10 menit, tergantung monografi masing-masing. Jadi diambil 5 ml misalnya, dicuplik, kemudian diuji secara kuantitatif, baik menggunakan spektrofotometri atau alat uji kuantitatif yang lain. Kemudian di situ akan terlihat berapa kadar zat aktif yang telah terlarut per selang waktu 5 menit tadi. Nanti 5 menit kemudian disampling lagi 5 ml, diambil, kemudian diuji lagi secara kuantitatif. Begitu terus sampai waktu yang ditentukan untuk masing-masing monografi. Biasanya semakin lama waktu paruh dari obat, zat aktif, semakin lama juga proses pengujian disolusinya. Dan setiap pengambilan sampling, misalnya disampling 5 ml media disolusi itu harus diganti sebanyak volume yang sama. Jadi volume di dalam volume media disolusi dalam wadah disolusi itu tetap tidak berkurang volumenya. Itu kemudian diuji secara kuantitatif. Oke, saya rasa sampai di sini dulu untuk pengujian atau evaluasi fisik di tablet. Semoga jelas dan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.